Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang semoga masih tetap dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kita masih melanjutkan kembali kajian hadis bersambung yang kita ambil dari kitab Arba'in An-Nawawi. Kita sampai pada hadis yang kelima. An Ummil Mukminin, dari ibunda orang-orang yang beriman, Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa, barang siapa yang membuat perkara baru, fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, ma laisa minhu, yang tidak ada contoh sebelumnya, fahuwa raddun, maka perkara yang baru itu tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam riwayat Muslim juga disebutkan, man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya atau contohnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Rawahu Muslim. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib, dua hadis ini sebagian kaum muslimin itu kalau dibacakan hadis ini telinganya itu panas, ya, kemudian jenggotnya itu kebakaran gitu ya. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan, apa yang mereka amalkan itu masuk di ancaman dua hadis ini ya. Sehingga lagi-lagi berbagai macam tuduhan ya, fitnah itu tidak pernah berhenti sampai sekarang. Padahal yang mengucapkan kalimat itu ya bukan saudara muslim yang dituduh. Yang mengucapkan dua kalimat ini ya Kanjeng Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadisnya sahih Bukhari Muslim ya. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahdatsa, barang siapa yang membuat perkara baru? Karena Islam itu sudah sempurna ya, Bapak Ibu. Kalau sudah sempurna maka tidak butuh kreativitas orang, tidak butuh inovasi seorang muslim
tidak butuh dengan penambahan, juga tidak butuh dengan pengurangan. Udah sempurna. Ayatnya jenengan sudah hafal semua. Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agama Islam itu untuk kalian. Ya. Dan aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan aku pun meridhoi Islam itu sebagai agama bagi kalian. Seluruh para ulama, Bapak Ibu semua, para ulama tafsir itu mengatakan bahwasanya dengan turunnya ayat ini, Al-Maidah ayat 3, maka umat Islam tidak butuh kepada Nabi lagi setelah beliau. Tidak butuh agama baru setelah Islam, dan tidak butuh ajaran yang baru setelah ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka barang siapa yang menambah-nambah atau mengurang-urangi, maka masuk terkena ancaman man ahdasa. Barang siapa yang membuat perkara baru. Nah, kalimat ini dibikin rancu oleh sebagian orang, sehingga mereka semua main gebiah uyah, gitu ya. Jadi setiap perkara yang baru, ya, yang dulu di zaman Rasul nggak ada, itu masuk di ancaman ini, sehingga mereka memasukkan kayak ini, tripod, kemudian HP, tablet, alat transportasi, kemudian komunikasi, elektronika, dan semuanya yang tidak pernah ada di zaman Rasul itu masuk di man ahdasa, perkara baru. Ya. Nanti akan kita bahas. Nah, ada pula ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan perkara yang baru yang diancam oleh Rasulullah itu hanya perkara ibadah, perkara agama, Bapak Ibu. Ya. Kalau urusan teknologi, ya, kemudian adat, kebiasaan, yaitu mubah-mubah saja. Ya. Itu memang perkara yang baru di dalam agama kita, tetapi itu dihukumi sesuai dengan kondisi. Ya, kalau hukum asalnya sih mubah, boleh-boleh aja. Dan dengan pengajian nggak pakai ini, nggak apa-apa kok, ya kan? Ya nggak haram gitu ya, nggak dosa. Pengajian nggak pakai ini, nggak pakai mic, juga nggak apa-apa, nggak dosa. Ya. Pengajian nggak pakai meja, juga nggak apa-apa, nggak boleh apa, tidak berdosa. Ini mubah semua. Ya. Nah, kecuali kita sudah mengatakan, oh kalau pengajian nggak pakai di shooting begini maka nggak afdol, pahalanya kurang. Nah ini baru. Ya. Pengajian kalau nggak pakai mic itu nggak afdol, pahalanya kurang. Nah, itu barulah masuk di dalamnya hukum agama. Tapi selama itu hanya mubah-mubah saja, ya, maka itu tidak masuk hukum. Ya. Bahkan sampai ekstrim ya. Niskuni bid'ah, ya. Niskuni bid'ah. Dan raimu apa ono ning zaman Nabi. Sampai gitu kan. Ya kan? Raimu iki lho, wajahmu iki lho, ono ning zaman Nabi. Saking sengite, Pak, saking mangkeli. Ya. Sampai wajah kita pun dihubungkan dengan zaman Nabi. Apa hubungannya? Ya kan? Wajah kita dengan yang ada di zaman Nabi, ya kan? Saking ekstrimnya begitu. Oke. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan man ahdasa di sini? Yang dimaksudkan adalah setiap perkara yang baru yang di dalam masalah ibadah atau masalah muamalat, ya kan? Yang tidak pernah ada perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perkara yang baru itu adalah tertolak. Maksudnya tidak mendapatkan pahala. Okay? Tidak mendapatkan pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 21, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah
yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah Ta'ala. Ini ayatnya yang mengatakan bahwa apakah mereka itu ya mensyariatkan yang bukan termasuk bagian dari agama yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Okay. Nah, bahkan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di riwayat yang kedua, man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Nah, para ulama memerinci, Bapak Ibu semua. Yang pertama, kalau perintah itu, ya perintah itu atau amalan itu yang sebelumnya belum pernah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara hukum asalnya, kemudian ditambahi atau dikerjakan amalan tersebut, maka amalan itu tertolak. Ya, amalan itu tertolak. Contohnya, para ulama menyatakan ada seseorang yang bernazar, dia itu berdiri ya di bawah terik matahari, tidak berteduh sedikit pun, kemudian dia dalam keadaan berpuasa sambil berdiri di bawah terik matahari. Maka setelah melihat ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, ya kamu tidak usah berdiri, ya kamu duduk, kamu berbaring, kemudian kamu berlindung dan lanjutkan puasamu. Ya. Berarti yang dilarang sama Nabi itu bukan puasanya, tapi ibadah yang dilakukan dengan cara berdiri di bawah terik matahari, kemudian tidak ada perlindungan sedikit pun, itu yang dilarang. Maka berarti yang dilarang adalah yang berdiri. Paham ya? Yang kedua, atau perintah itu memang secara hukum asalnya sudah ada dalam Islam, kayak sholat, puasa, zikir, baca Quran, itu kan hukum asalnya ada perintahnya. Kemudian ditambahi oleh seseorang, sholat hukum asalnya ada, subuh 2, zuhur 4, asar 4, isya 4, maghrib 3. Oke, ini kan hukum asalnya. Tapi kemudian ada orang yang merasa tidak puas, kayak subuh misalkan, hawanya enak, ya, sejuk, orang bangun tidur, ya, fresh, ada semangat baru. Kok cuma 2 rakaat, ya kan? Kok cuma 2 rakaat? Kenapa kok tidak zuhur saja sih yang 2 rakaat? Capek-capeknya orang, kan? Habis pulang kerja mungkin, atau asarnya yang 2, kok subuhnya yang 2? Dia nggak puas. Akhirnya mencoba inovasi. Nah, kalau begitu saya tambahi saja subuhnya menjadi 3, ya, atau mungkin dia 4. Maka penambahan ini, Bapak Ibu semua, termasuk perkara yang baru. Andaikan dia mengamalkan, maka amalannya itu tidak mendatangkan pahala sedikit pun. Ya, makanya para ulama mengatakan bahwa ciri amalan itu diterima oleh Allah syaratnya 2. Syaratnya 2. Yang pertama apa, Pak? Ikhlas. Ini sudah kita pelajari ya dulu di hadis Umar. Hadis pertama itu adalah mizanun lil a'malil batinah. Itu adalah timbangan amalan-amalan hati. Itu hadis Umar. Nah, kalau hadis Aisyah ini adalah mizanun lil a'maliz zahirati. Timbangan amalan zahir, amalan fisik. Jadi kalau amalan fisik, ya kalau mau diterima berkaitan dengan hadis Aisyah. Kalau amalan hati mau diterima, ya hadisnya Umar, masalah niat yang sudah kita
pelajari bersama-sama. Oke. Nah, kemudian sebagian ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa suatu perkara tidaklah diizinkan oleh syariat Islam kecuali apabila sudah terpenuhi 6 sifat. Oke. Maksudnya kalau 6 sifat ini ada di suatu amalan, maka amalan itu bisa dikatakan perkara yang baru. Yang pertama, sebab pelaksanaannya. Sebab pelaksanaannya. Ketika suatu amalan atau perkara yang baru, yang sebab pelaksanaannya itu sudah ada perintahnya, maka perkara yang baru itu diterima, tidak ditolak. Tapi kalau sebab pelaksanaannya itu belum ada perintahnya atau enggak ada contohnya, maka perkara yang baru atau amalan ini tertolak. Contohnya, seseorang mengumandangkan azan ketika hendak sholat duha. Ya. Jadi sholat duha barangkali sama murid-murid ya, sholat duha berjamaah. Terus kemudian ada murid suruh azan. Ya. Mungkin maksudnya sama guru-guru maksudnya supaya melatih anak ini keberanian tampil di depan orang banyak sama teman-temannya. Maka disuruh azan. Azan sholat duha berjamaah. Nah ini Pak ya. Maka mengumandangkan azan pada saat pelaksanaan sholat duha, maka ini perkara yang baru ya. Kenapa perkara yang baru? Karena sebab pelaksanaannya tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya dari Nabi. Paham ya? Kemudian yang kedua, jenisnya. Kalau perkara yang baru, jenisnya itu sudah ada contohnya atau ada perintahnya dari Kanjeng Nabi, maka jenis itu diterima, tidak ditolak. Maka kebalikannya begitu. Contoh yang termasuk jenis. Ada orang yang punya semangat ingin berkurban Idul Adha, tapi sayang tidak punya kemampuan, mau beli kambing tidak punya uang, mau patungan sapi juga sama nggak punya uang, tapi semangatnya luar biasa ingin berkurban. Akhirnya dia nyoba bikin inovasi, kurban beli ayam, ya kurban pakai ayam. Kira-kira diterima nggak kurban pakai ayam? Tidak. Kenapa nggak terima? Karena jenisnya itu tidak ada perintahnya dari Kanjeng Nabi. Karena kurban itu bahimatul an'am, binatang ternak. Ya. Atau ada orang yang kaya raya, uangnya lebih-lebih nih. Kalau cuma kurban sapi mah kecil lah. Saya punya uang banyak ini, lebih-lebih dah. Terus mau kurban apa Pak? Saya mau kurban gajah. Boleh enggak Pak kurban pakai gajah? Ada uang loh ini, ya. Kalau sapi mah kecil lah, cuma harganya berapa tuh? 7 juta, 15 juta. Kecil. Sapi yang lebih gede, kurban gajah. Boleh enggak kurban gajah Pak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena jenisnya tidak dicontohkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Kemudian yang ketiga, kadar bilangannya. Kadar bilangannya. Kalau ada satu jenis ibadah atau perkara yang baru yang kadar bilangannya itu sudah dicontohkan sama Nabi, maka diterima. Tapi kalau kadar bilangannya itu enggak ada contohnya, maka ditolak. Contohnya, ini terutama yang suka amalan ya. Biasanya kalau Mas, sampean dia amalan apa Mas? Gus, sampean dia amalan apa? Ya? Nah, katanya orang ini kok bisa sukses gitu ya, kemudian anaknya pinter-pinter gitu ya,
terus keluarganya harmonis, pokoknya enak lah uripe. Minta amalan. Kata orang ini, ya aku nek ben mari maghrib iku ya ngamalno wirid, Mas. Apa wirite? Wirite ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ping pira? Ping 40. Ya. 40 kali. Nah, itu yang diamalkan. Akhirnya kemudian karena dia termotivasi, terpacu, kemudian dia setiap habis maghrib mengamalkan wirid ya hayyu ya qayyum 40 kali. Nah, pertanyaannya, apakah zikir ya hayyu ya qayyum 40 kali itu sudah ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nyata nggak ada. Ya, maka berarti zikir itu bukan berarti zikirnya nggak boleh, Pak ya. Jangan salah pahami. Ya, bukan itu zikir nggak boleh, Ustaz. Dosa. Enggak. Zikir nggak berdosa. Siapa bilang zikir berdosa? Ya? Yang berdosa itu kalau jenengan habis maghrib udah menentukan zikirnya ya hayyu ya qayyum dibaca 40 kali. Itu yang ditolak Bapak Ibu. Boten diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak dapat pahala. Ya. Kadar bilangannya seperti itu. Ya. Apalagi misalkan sholat tarawih, ya. Sholat tarawih ini nek 11 kok kesel ya, sese kok tambah kesel ya, es kerjaan akeh ya, sampai ngelembur sik tarawih 11 imame dawa-dawa salah ngono imami kesel ya kan? Ya aku nek dikurangi ae ya. Jadi tarawih ini cuma 4, witirnya 1 ya kan? Tarawihnya 4, witirnya 1, atau tarawihnya 2 rakaat, witirnya 1 ya. Nah, berarti dia sudah membuat kadar bilangan tertentu dalam sholat tarawih, maka tidak diterima bilangan tersebut ya. Yang keempat, tata cara. Manakala suatu ibadah tata caranya belum pernah ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tata cara tersebut itu tidak diterima dan termasuk perkara yang baru dalam agama. Contoh, berwudu itu kan dimulai dari membasuh telapak tangan. Kemudian orang ini memulai wudu dengan membasuh muka. Ya. Berarti kan caranya nggak sama dengan kanjeng Nabi. Maka cara wudu ini tidak diterima karena termasuk perkara yang baru. Okay. Dan masih banyak contoh lain. Kemudian yang kelima, waktunya. Waktu. Apabila seseorang mengerjakan satu ibadah di mana waktu itu tidak pernah ada contohnya dari kanjeng Nabi, maka waktu itu termasuk perkara yang baru dan tidak diterima. Ya. Contoh, menyembelih kurban sebelum sholat Id atau menyerahkan zakat fitrah setelah sholat Id. Ya, ini contoh. Maka kurbannya itu tidak diterima, zakat fitrahnya tidak diterima. Kenapa? Karena waktunya itu adalah perkara yang baru di dalam Islam. Okay. Nah, kemudian yang terakhir, tempat. Ya, tempat. Kalau ada satu ibadah di mana tempat itu tidak pernah ada contohnya sebelumnya dari kanjeng Nabi, maka itu termasuk perkara yang baru dan tidak diterima. Contohnya, berhaji bukan di Mekah tapi di Bentar. Nah, ya, berhajinya di Bentar. Ini tempat, Pak, ya kan? Nah, apakah diterima berpahala haji kita di Bentar? Bukan ada Ka'bah di sana, Ustaz. Ada Hijri Ismail gitu kan. Kemudian ada Hajar Aswadnya. Kan enak, Ustaz, nggak usah jauh-jauh gitu ya, nggak usah mahal-mahal. Ya. Diterima? Tidak diterima. Karena itu berkaitan dengan tempat, ya.
yang itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebelum dilanjut, mungkin ada pertanyaan dulu atau ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Bagaimana pandangan Ustadz terkait kedatangan Paus ke Indonesia yang masih viral khususnya di Istiqlal, di mana banyak kaum muslimin sangat bergembira, bersukacita. Bahkan imam masjidnya terlihat begitu mesra menyambut dan memuliakannya. Apakah ini dibenarkan dalam syariat Islam? Mohon penjelasannya, barakallahu fiik. Islam itu sangat toleran, sangat toleran dan paling toleran di antara sekian banyak agama. Itu Islam, Pak. Maka jangan pernah ngajari umat Islam tentang masalah toleransi. Itu harus digarisbawahi. Jangan pernah mengajari umat Islam tentang praktek toleransi. Karena Islam udah ada tuh perintahnya, ajaran toleransi udah ada. Dan Islam begitu sangat menghormati dan menghargai tamu. Siapapun tamunya, Pak. Jangankan kok muslim yang datang ke rumah kita. Andaikan kita punya tetangga Kristen, Pak, Hindu, Buddha, Medayo datang ke rumah, tidak boleh diusir, ya kan? Apalagi itu kafir zimmi, tidak boleh diusir. Atau mungkin jenengan maaf tidak menerima tamu non muslim, ini salah, ya, salah kayak begini. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tuqsitu ilaihim wa tabarru ilaihim. Tidak ada larangan bagi kalian untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian. Ini dasar toleransi, Pak. Maka tidak boleh umat Islam untuk mengusir, menyakiti orang-orang non-muslim yang mereka sama sekali tidak memerangi kaum muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah menghormati dan menghargai orang-orang non-muslim itu harus melanggar akidah? Tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima utusan non-muslim dari Najran, ya, dari Najran. Itu beliau menerima utusan itu tanpa harus bersalaman sampai cium tangannya, apalagi sampai cium keningnya. Nabi tidak pernah contohkan itu. Nabi cukup menyambut saja, silakan tafadhol duduk, dikasih minuman, makanan, selesai Bapak Ibu. Ini kok menghormati namanya tamu, ya. Nah, bahkan Nabi kemudian menampakkan kemuliaan Islam. Tidak sampai nunduk-nunduk gitu ya, sampai aduh masya Allah, sampai cium tangan begitu, enggak. Nabi tidak contohkan begitu, ya. Nah, apa boleh Ustaz kalau kita ketemu sama non muslim berjabat tangan? Boleh, Pak? Ketemu non muslim berjabat tangan? Boleh, ya. Boleh berjabat tangan dengan orang-orang non-muslim, boleh. Yang tidak boleh itu memperlakukan mereka secara berlebihan sampai cium tangan. Lalu Bapak Ibu enggak tahu diambung tangannya, Pak, di rumah berangkat sekolah, bes berangkat ya, tidak pernah dicium itu orang tuanya. Dan ini kok ada orang-orang non-muslim datang dicium tangannya sampai dicium keningnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, apalagi kemudian disambut di dalam masjid, ya, disambut di dalam masjid, ya. Masjid itu adalah tempat yang suci, sedangkan mereka orang kafir itu najis. Maka tidak boleh orang yang najis itu masuk ke dalam masjid. Itu tidak boleh, ya, tidak boleh orang najis masuk ke dalam masjid karena mereka najis secara ideologi, secara agama.
tidak boleh. Ya, maka berarti apa yang sudah terjadi selama ini itu adalah sudah pelanggaran masalah akidah, maka tidak boleh ditiru dan tidak boleh diikuti. Jangan jenengan sudah paham semua masalah ini. Dua, bagaimana hukum meninggalkan sholat berjamaah di masjid demi menghadiri acara atau undangan ritual yang tidak ada tuntunannya atau tidak ada contohnya. Undangan ritual ini apa nggih? Oh gitu ya. Atau undangan walimahan gitu ya. Undangan walimah ya. Ya? Oh ya, undangan tahlilan atau undangan sarwaan ya. Begitu setiap habis maghrib. Sampai kemudian meninggalkan sholat berjamaah. Nah, Bapak Ibu, memang sholat berjamaah itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang menghukumi wajib, ada yang menghukumi sunnah muakkadah. Tetapi tidak ada sedikit pun para ulama yang mengatakan bahwa tahlilan itu wajib. Tidak ada. Atau mengatakan tahlilan itu adalah sunnah. Juga nggak ada. Paling mentok Pak, tahlilan itu dihukumi bid'ah makruh. Niku minimal. Napa bid'ah makruh? Bid'ah yang dibenci. Itu dalam mazhab Syafi'i. Niku minimal hukumnya bid'ah makruh. Nah sekarang kalau dibandingkan bid'ah makruh, taruhlah dengan pilih yang sunnah muakkadah, maka lebih utama mana? Lebih utama yang sunnah muakkadah, Bapak Ibu. Nah, kalaulah andaikan jenengan harus menghadiri, misalkan nih harus menghadiri ya sholat berjamaah dulu, begitu selesai jenengan lanjutkan lagi. Andaikan harus harus menghadiri loh, ya. Maka sholat berjamaah dulu baru kemudian menghadiri. Nah itu bukan malah kita meninggalkan sholat berjamaah demi untuk menghadiri acara seperti itu. Nah apalagi ya nun sewu ya, kita ini kan ormas yang sejak dulu kan sangat konsisten ya dengan TBC kan begitu. Ya harusnya ya konsisten lah dari dulu sampai sekarang. Jangan sampai luntur gitu ya, terkontaminasi dengan begituan ya, sangat disayangkan ya. Harusnya tidak begitu. Nah, yang ketiga, bagaimana dengan perayaan bulan Rabiul Awal ini? Apakah ada dasarnya? Bapak Ibu, berkaitan dengan Rabiul Awal, Maulid Nabi, itu ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, kalau Maulid Nabi itu diisi dengan musik, joget-joget, campur ya, laki perempuan, mereka sepakat bahwa acara itu haram. Di antaranya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitabnya At-Tanbihat itu mengatakan bahwa beliau mengkritisi pelaksanaan Maulid Nabi yang isinya joget-joget, kemudian ada musiknya, kemudian campur baur antara laki-laki dan perempuan. Itu beliau kritisi, Pak. Ya. Ini sempat menjadi ramai ya, ketika dulu ada seorang khotib di Pamekasan ya menyampaikan khutbah Jumat menyinggung masalah itu, akhirnya jadi ramai. Ya. Akhirnya mereka semua buka-buka semua, Pak. Sebelumnya nggak pernah ngaji itu, ya. Teman-teman sebelah nggak pernah ngaji itu sebelumnya. Begitu diviralkan di khutbah Jumat, langsung buka mereka semua, dibuka kitabnya. Aduh. Ya, mereka semuanya terperanjat bahwa ternyata praktek Maulid Nabi mereka selama ini salah. Ya, nah begitu Pak. Nah ini ya. Yang kedua, praktek Maulid Nabi isinya pengajian, pembacaan sirah Nabi, ya, sejarah Nabi disampaikan, disebutkan, kemudian mengambil ibrah, pelajaran dari perjalanan hidup Nabi. Nah ini para ulama berbeda. Ada yang mengatakan boleh kalau Maulid Nabi isinya cuma baca kisah gitu ya. Baca kisahnya bukan sekedar baca kisah Pak,
Ya, baca kisahnya pun harus benar-benar kitab pilihan, bukan kitab-kitab yang isinya sanjungan berlebihan kayak Barzanji, Tiba, apa lagi? Ya itu benar isinya sejarah Nabi. Cuma di situ itu ada isinya mengandung bait-bait syair yang penuh dengan sanjungan berlebihan. Itu tidak boleh. Coba diganti. Tiba-nya diganti, Barzanjinya diganti dengan Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Loh, tebel segini Pak. Oh, sanggup. Semalam mulai dari lahir sampai wafatnya beliau, segini tebelnya. Dibacakan coba. Betul dulu Pak. Ya kan? Minta gini, ya kan? Ayo kalau memang maulid Nabi, nih pelajari Nabi, baca sini sirah Nabinya. Mau nggak? Siapa yang begitu? Nah, itu Pak, ya masalahnya kan. Nah, oke. Yang kedua, ada sebagian ulama yang mengatakan tetap aja, baik ada pengajian maupun ada joget-joget, maka itu merupakan perkara yang baru, tidak selayaknya untuk dirayakan. Oke, itu. Nah, terus gimana Ustaz? Sikap saya ini harus gimana? Ya, begini Pak. Oke. Ini berkaitan dengan teknis ya, berkaitan dengan teknis. Kalau memang jenengan itu berada di suatu kantor, di mana jenengan anak buah, masih ada pimpinan, masih ada pimpinan. Kalau memang tidak bisa izin, kecuali harus menghadiri acara itu, mungkin ada absen, ya ada ceklok atau ada penilaian tersendiri dari pimpinan, maka silahkan datang. Ya, silahkan datang. Selama tidak ada musiknya, selama nggak ada jogetnya. Kalau ada musik jogetnya, jenengan lebih pilih lambat-lambat aja. Nanti kalau udah selesai jogetnya, jenengan baru datang. Ya, atau mungkin sebelumnya ada jogetnya, jenengan segera keluar sebentar izin. Okay. Nah itu masalah teknis ya, masalah teknis menghadiri undangan berkaitan dengan kantor. Atau mungkin jenengan dalam rangka untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa selama ini terus terang saja masyarakat itu masih buta dengan sejarah Rasul, ya. Buktinya mereka tidak kenal siapa Nabi Muhammad. Lalu kakeknya tuh Pak, tidak kenal. Coba kakeknya Nabi Muhammad siapa? Tidak ada yang tahu. Siapa paman Nabi yang masuk neraka? Tidak tahu. Siapa paman Nabi yang membantu perjuangan Nabi? Tidak tahu. Ya? Ini juga perlu dikenalkan. Maka boleh-boleh saja kalau memang jenengan untuk mengenalkan, maka silahkan. Ya, jenengan adakan perayaan itu. Tapi selama tidak ada, maka lebih baik jangan. Oke. Nah, wallahu a'lam bishawab, ya ini berkaitan dengan beberapa perkara yang menjadi perdebatan sengit ya di antara para ulama dulu dan sekarang. Berapakah kadar bilangan rakaat untuk sholat tahajud atau qiyamul lail yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Terkadang ketika saya benar-benar lelah, hanya sholat tahajud 4 rakaat, lalu ditutup 1 rakaat sholat witir. Apakah yang seperti itu sesuai dengan syariat? Jawabannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholatul laili masna masna. Sholat malam itu dua. Apabila salah satu di antara kalian khawatir terdengar azan subuh, maka sholat witirlah 1 rakaat. Okay. Nah, berangkat dari redaksi hadis ini dan juga redaksi hadis yang lain, maka para ulama mengatakan bahwa minimal jumlah sholat lail, ya atau apapun namanya, tahajud juga boleh, itu adalah minimal 2 rakaat. Itu minimal. Dan minimal sholat witir itu adalah 1 rakaat. Itu minimal. Ya. Nah, apakah boleh lebih dari itu? Ya boleh-boleh saja, tidak menjadi masalah. Ya. Maka kalau jenengan ingin lebih, maka kerjakanlah
sholat lail itu 11 rakaat. Ya. Pengen lebih Ustadz? Boleh 23 rakaat. Pengen lebih? Boleh 33 rakaat. Pengen lebih lagi 45 rakaat. Boleh. Ya. Itu semua pernah dilakukan oleh para sahabat, ya, juga pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Monggo Bapak Anggit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan perkara azan di jam 3 dini hari dengan tujuan membangunkan masyarakat untuk sholat tahajud sholat lain di sepertiga malam. Terima kasih. Apakah itu masuk perkara baru atau sudah lama yang terjadi di sana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Di zaman Nabi, muazin itu ada dua, Pak. Ada Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu an, ada Bilal bin Abi Robah. Okay. Kalau Abdullah bin Umi Maktum itu azan, kata Nabi, makan dan minumlah. Berarti di zaman Nabi itu azannya 2 kali, Bapak Ibu. Azan pertama untuk membangunkan sahur, makan minum, mungkin ada yang sholat lail, sholat tahajud. Kalau azan yang kedua, kalau Bilal itu sedang azan, maka berhentilah makan dan minum, kemudian sholatlah. Berarti azan subuh. Maka azan yang sekarang ini dipraktekkan di sebagian masjid, azan 2 kali, jam 3, itu ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada, Pak. Cuma terkadang kita itu nggak siap, ya, jiwa kita itu nggak siap. Kenapa? Lagi nyaman, Pak, nyaman tidur gitu ya, nyaman tidur kemulan, apalagi musim angin kayak begini ya. Pas airnya itu dingin sekali gitu ya, kalau mau wudhu enak selimutan begini, jiwa kita nggak siap. Sobat ya, azan bengi-bengi delok jam 3 berbagi wong turu, ya, nggak siap, Pak. Padahal itu ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bukan termasuk perkara baru, bukan. Okay. Nah. Jeda waktunya itu 50 ayat. Panjenengan membaca 50 ayat dengan pembacaan yang normal, tidak cepat juga nggak lambat. 50 ayat. Ya sekitar 15 menit ya. Dari azan pertama terus kemudian masuk ke azan yang kedua itu 15 menit. Okay. Berarti gini apa? Jadi sahur gitu ya. Terus 15 menit itu baru kemudian azan subuh. Itu 50 ayat Bapak Ibu. Gitu. Nah. Gitu. Kalau misalkan itu biasanya di daerah Nganjuk, Jombang biasanya. Itu adzan itu kadang-kala masih masuk asar, tapi sudah mendekati jam 4. Saya bertanya alasannya apa? Itu biasanya penanda kalau sudah waktunya laut, sudah waktunya istirahat. Karena kebanyakan masyarakat sana itu masyarakat petani. Jadi menandakan sudah akhir waktu untuk melaksanakan sholat asar. Jadi sholat adzannya diakhirkan. Nah, itu bagaimana? Ya, betul memang. Memang di sebagian daerah, okay, untuk azan asar memang diakhirkan, ya, karena sebagian besar itu adalah petani. Ini bagaimana? Ini adalah termasuk perkara yang baru. Kalau menunda azan zuhur, ada contohnya, ya, ada contohnya. Kenapa? Karena pada waktu itu zaman Nabi cuaca itu panas, Bapak Ibu. Ya, cuaca panas, ya. Kemudian para sahabat merasa tersiksa. Maka kata Nabi, jangan azan dulu. Biarkan suhu itu menjadi dingin dulu, baru kemudian azan zuhur. Boleh, ada contohnya. Tapi kalau azan asar nggak ada. Oke, azan asar nggak ada. Maka berarti azan asar yang ditunda sampai jam 4 itu termasuk perkara yang baru di dalam Islam. Oke. Nah, waktu asar kalau sering dilakukan nanti akhirnya bergeser waktu sholat asar. Nah, betul. Kalau sering dilakukan
itu bukan perkara yang baru lagi, tapi berangkat bisa menjadi bid'ah, Pak. Bisa jadi bid'ah nanti, ya. Bisa jadi bid'ah kok sampai sering dilakukan begitu, ya. Nah, barakallahu fiik, betul. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya dua, Ustaz. Yang pertama, yang bisa saya lakukan, saya sendiri melakukannya ketika saya ada hendaknya yang mepet-mepet dengan waktu sholat. Biasanya kan habis maghrib itu ada hendakan. Nah, karena di lingkungan saya itu ya kebanyakan warga yang suka hendak-hendak. Jadi ketika saya menghadiri itu di awal itu saya izin duluan karena kepada sebelah Pak, mohon maaf sebelumnya, nanti kalau ada isya sudah dikumandangkan saya mohon izin. Biasanya saya katakan demikian. Apakah dalam memenuhi undangan ini saya ini sudah termasuk boleh dengan melakukan izin seperti itu atau tidak, Ustaz? Dan biasanya orangnya itu ketika saya berizin itu yang membolehkan memang. Kebanyakan membolehkan, karena memang dalam hati saya itu kalau memang tidak membolehkan, nanti saya mau izin untuk pulang. Jadi tidak ikut dalam acaranya, tapi izin langsung pulang. Itu hati saya. Nah, apakah ini termasuk saya tidak tergolong tidak memenuhi undangan? Bahkan katanya undangan itu wajib untuk menghadiri. Terus yang kedua, Ustaz, mengenai tahlilan, yang kalau saya biasa berargumen dengan saudara-saudara kita itu, mereka selalu menjawabnya dengan dalil-dalil bahwa kalimat-kalimat atau apa yang dibaca pada saat tahlilan acaranya nah itu hukum dalil yang sifatnya umum. Nah, kalau sifatnya umum yang tidak ada ketentuan waktunya kapan, seperti misalkan baca dari tokoh, nah itu kan tidak ada waktunya kapan, itu kan tidak ada waktunya, tidak ditentukan dalam kondisi apapun, kecuali kalau tidak ada dalil khusus seperti dengan sholat, kan kita kan tidak boleh dalam sholat. Nah, kalau di luar sholat yang masih dalilnya sifatnya umum dan tidak ada dalil yang mengkhususkan, itu katanya masih boleh. Yang pendapatnya mereka. Kemudian baca ya surat Yasin misalkan. Nah itu kan juga sebagai umum secara dalil membaca Al-Quran. Demikian. Apakah yang demikian ini benar-benar tergolong bid'ah atau masih belum bid'ah? Soalnya yang dilakukan itu kan masih memenuhi dalil umum itu tadi, Ustaz. Dalil yang sifatnya masih universal. Oke. Itu, Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Yang pertama, apakah saya minta izin untuk keluar dulu atau mungkin pulang? Ini sudah masuk kategori memenuhi undangan? Sudah masuk kategori memenuhi undangan. Karena sang pemilik Shahibul Bait sudah tahu kalau kita sudah mendatangi undangan. Nah, mendatangi ini pun juga Bapak Ibu ya lihat-lihat juga ya. Artinya tidak semua undangan itu harus kita penuhi. Enggak, ya. Selama undangan itu ada madharatnya di situ, ada pelanggaran syariat, maka yang sifatnya tadi itu wajib bisa berubah. Ya, bisa berubah, tidak menjadi wajib lagi, tapi bisa berubah menjadi haram. Maka tidak boleh datang. Kecuali panjenengan di situ ada menimbang maslahat madharat. Paham nggih? Menimbang maslahat madharat. Kalau saya tidak datang nanti madharatnya lebih besar, maka sebaiknya silakan datang. Penuhi undangan itu. Tapi kalau enggak ada madharatnya, maka sebaiknya jangan. Oke. Itu yang pertama, kemudian yang kedua. Memang kalau mau dikejar ya, dikejar begitu antara yang pro dengan yang kontra gitu, tidak akan pernah ketemu Bapak Ibu, tidak akan pernah ketemu. Mas yon jenengan nanti diskusinya sampai lambe niki meniren ya,
Ya kan? Terus sampai kitabnya tumpuk-tumpuk begini, Pak, antara yang pro dan kontra, tidak akan pernah ketemu. Ya, tidak akan pernah ketemu. Maka kita sebagai internal ya, sebagai internal saja, bahwa kebanyakan yang terjadi dalam perkara baru dalam agama itu mereka membawa dalil yang umum ditarik kepada amalan yang khusus. Kan itu disampaikan, tidaklah suatu perkara yang baru dikatakan perkara yang baru kalau memenuhi 6 tadi. Sekarang waktu udah masuk di dalamnya 3, 7, 40, 100, 1000 waktu, ya kan? Nah, apakah ada syariatnya membaca tahlil itu di hari yang ketiga 7.40? Kalau dikejar begitu tidak ada, maka berarti itu perkara yang baru. Apakah membaca Yasin di hari yang ketiga 7, 4 dan seterusnya ada tuntunannya? Tidak ada, maka itu masuk perkara yang baru, waktu. Kemudian yang kedua, tempat. Apakah membaca tahlil itu harus di tempat yang ada acara kematian di situ? Nah, kalau nggak ada, maka itu termasuk perkara yang baru. Kalau mau dikejar begitu ya, termasuk perkara yang baru. Nah, maka berarti ya argumentasi mereka ya menurut kita ya, internal kita itu sama sekali tidak betul, ya tidak betul. Kalau gini Ustaz, nah ini dikejar lagi nanti Pak. Kalau mengirimkan pahala, kita kan baca tahlil, baca Yasin, itu kan untuk dikirimkan sama yang mati. Nah itu sudah tambah malu lagi Pak, ya kan? Kenapa? Karena dalam Ahlussunnah wal Jamaah mengirimkan pahala bacaan niku nyampe Pak. Mazhab Hambali mengatakan nyampe. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan nyampe, kirim pahala itu nyampe. Cuma mazhab Syafi'i, diantaranya Imam Syafi'i malah kebalikan, mengirimkan pahala bacaan kepada yang mati itu nggak sampai. Walik kan gitu. Ibnu Taimiyah katanya Wahabi, Ahmad bin Hanbal katanya Wahabi, malah mengatakan nyampe, ya kan? Justru Imam Syafi'i mazhabnya kita ini mengatakan nggak nyampe, ya kan? Tambah ngeluh lagi Pak, nah, kan? Nah itu nggak ketemu, nggak bakal ketemu. Jadi begini aja sudah, gitu. Jadi monggo apa namanya yang ya praktek itu ya silahkan tanggung sendiri kan dosanya. Ya kita ini yang udah tahu ya internal kita ya janganlah, ya. Sebaiknya aja jangan. Ya, Allah alam bisawab. Oh, ya kenapa ya? Tambah pusing lagi. Kenapa yang dibaca kok surat Yasin gitu ya? Dilakukan kok pada Baqarahan aja atau Imronan gitu ya? Tambah harus Yasinan gitu. Tambah malu lagi Pak. Gitu. Hah? Iya. Gitu. Nggih. Nah, moga Pak. Ada lagi? Nggih Pak, nggih. Monggo. Bolehkah sebelum sholat dulu ada sholat dia tapi kita meninggalkan sholat dia itu 4 rakaat langsung. Setelah belum selesai 4 rakaat, lalu muadzinnya itu apa Mas? Gimana? Apa termasuk 4 rakaat itu sudah belum selesai 4 rakaat, tapi sudah qomat itu gimana? Nggih. Ini sudah pernah kita sampaikan di sini, nggih. Jadi ada satu amalan yang bisa digabungkan satu waktu Bapak Ibu, digabungkan satu waktu dan mencakup semua pahalanya. Contoh, sholat qobliyah subuh sama sholat tahiyatul masjid, kan 2 kali berarti. Nah, ketika jenengan masuk ke masjid, dilihat dulu jamnya. Kira-kira ini aku nututi tidak untuk sholat sunnah tahiyatul, sholat sunnah qobliyah subuh, nututi apa enggak? Kalau sekiranya enggak nututi, maka jenengan cukup sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, tapi kemudian niatkan juga sholat sunnah qobliyah subuh. Maka sudah dapat 2 pahala, pahala tahiyatul masjid sama qobliyah subuh. Nah, termasuk kasus jenengan, lihat dulu jamnya Pak, ini qomatnya kurang berapa menit, nututi enggak ya? Kalau saya 4 rakaat, kalau jenengan enggak nututi, maka cukup sholat tahiyatul masjid tapi niatkan qobliyah zuhur, kan jenengan dapat 2 pahala. Gitu nggih? Nah, Allah nggih. Ngoten Pak nggih? Kalau sholat tahajud itu
Apa? Boleh. Qobliyah zuhur ya, 2 rakaat. Jadi 4 semuanya. Ada tuntunannya begitu. Nggih. Nanti setelah zuhur 4 rakaat. 2-2, Pak. Bukan 4 langsung, tapi 2-2. Sholatul laili wan nahar masna. Salat malam dan salat siang itu 2 rakaat. Bukan jadi 1-4, enggak. 2-2. Nggih. Nggih. Cukup ya? Nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.